Bu Siti, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Cici, selamat siang juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sesi coaching hari ini bareng saya. Hmm, Sama-sama. kayaknya kalau sudah kita ketemu kayak gini, kayaknya ada hal yang bisa kita sharing-sharing. Ada sih Bu. Kayaknya kalau dilihat dari raut-raut kaknya Bu Siti ini kayak ada masalah gitu ya yang mau dibagi. Eh, Bisa dibilang masalah sih Bu, karena ini kan sudah berlangsung lama. Mm-mm, Eh, jadi saya punya teman di sekolah. mm-mm, Teman saya itu, hmm, kalau di sekolah kami kan hari efektif itu dalam 1 minggu itu kan ada 6 hari. ya. Jadi teman saya itu hadirnya eh, cuma 4 hari dalam seminggu. Itu pun Hmm, datangnya eh, selalu terlambat, terus pulangnya lebih cepat dari yang lainnya. oh, oke. Berarti teman ibu itu tidak disiplin ya. Ya bisa dibilang tidak disiplin sih Bu, sangat tidak disiplin kalau menurut saya. Begitu. Eh Gini, kira-kira dari yang akan kita bicarakan ini, apa yang Ibu Siti harapkan? Saya sih eh, ingin mencarikan jalan keluar sih Bu. Bagaimana caranya Mhm, supaya dia itu mengerti akan tanggung jawabnya. Bagaimana dia mhm, itu bisa datang sekolah tepat waktu, pulang sekolah juga iya, tidak terlambat gitu. Terus mhm. dia tahu akan eh, tanggung jawabnya di sekolah, mengajar Mhm. maupun lainnya. Seperti itu sih Oh, Bu. begitu. Berarti Ibu Siti pengennya teman itu memiliki tanggung jawab, kemudian mengerti akan tugas dan kewajibannya, bagaimana tupoksinya di sekolah, begitu? Iya Bu, karena kalau soalnya kan saya sendiri tuh, kalau saya sendiri, dia kan guru guru bersama saya di kelas B Bu. Kalau saya Mhm, sendiri yang kerjakan, kok rasanya timpang sebelah gitu loh Bu. Jadi mhm. saya ingin dia itu mengerti akan tanggung jawabnya, eh, seperti yang Ibu bilang tadi juga sih disiplin seperti itu. Nah, eee, sekarang tadi Ibu bilang tanggung jawab, kira-kira tanggung jawabnya tuh yang, seperti apa yang Ibu pengen dari teman Ibu ini? Dia bisa masuk 5 6 hari gitu, atau maksimal 5 hari lah Bu. 1 hari bisa Mhm, dimaklumi lah, karena dia kan punya anak kecil gitu. ya. Jadi tidak apa-apa lah saya maklumi saja 1 harinya. Jadi dia tuh harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dia juga kan harus mengajar bersama saya, membuat laporan, membuat rencana pembelajaran, menyiapkan alat peraga, seperti itu kan Bu. Berarti, yang idealnya itu Side pengennya itu temennya seperti apa? Pingin dia seperti saya Bu, datang sekolah tepat waktu, pulang juga setelah jam pulang, terus datang sekolah itu mengajar, tidak tidak meninggalkan tugas semau-maunya dia sih kalau saya bilang Bu. Oh, begitu. Berarti, begini, apakah Ibu pernah, apa namanya, eee, mencari tahu penyebab teman Ibu itu melakukan hal itu? Pernah sih sekali tapi tidak secara langsung sih Bu. Saya cuman bilang kayak gini, eh, ih kok datang sekolah semau-maunya deh gitu. Terus Mhm, dia curhat sama teman yang lain, sama teman di guru di kelas yang lain. Dia cerita kalau yang menjadi kendala dia tidak datang itu ya karena dia kan punya 2 anak. Anaknya yang pertama iya, itu kan sudah kelas 1 SD. Jadi dia susah mmm, membagi waktu malamnya itu susah membagi waktu uh, mempersiapkan anaknya sekolah yang berangkat pagi itu, terus mempersiapkan dirinya, terus mengurus bayinya juga. oh, berarti, eee, teman Ibu ini belum bisa memanajemen waktunya ya? Seperti itu sih Bu, tidak disiplin. Begitu. Apakah Ibu pernah memberikan masukan atau saran, pada teman Ibu supaya
hal yang dilakukan itu tidak terjadi lagi? Saya tidak memberikan saran, tapi saya memberitahu kepala sekolah sih tentang hal ini. Nah, kebetulan dia dipanggil sama kepala sekolah, terus diberikan pengarahan gitu Bu. Tapi kayaknya kebiasaan itu masih tetap dilakukannya. Berarti itu seperti karakter ya Bu ya? Bisa jadi Bu. Oh, dari yang itu, dari hal tersebut, Ibu sendiri pengennya itu temannya itu seperti apa idealnya yang dengan dalam pandangan Ibu? Saya sih pinginnya dia itu menyadari ya Bu, menyadari tugas dan tanggung jawabnya gitu. Terus keluarganya juga ngedukung gitu. Kalau dia memiliki tugas sebagai pendidik itu yang memang benar-benar harus dicontoh oleh siswanya gitu. Keluarganya juga harus mendukung sebenarnya kalau dia itu misalnya bisa dia jadikan bisa dia menitipkan anaknya gitu atau gimana gitu Bu. Yang jelas bisa membantunya untuk lebih paham akan tanggung jawabnya. Oh begitu, jadi Ibu pengen teman Ibu itu benar-benar paham tanggung jawab sama tugas sama kewajibannya di sekolah ya? Iya seperti itu Bu. Begini, apa yang Ibu pikir yang bisa Ibu lakukan sebagai solusi supaya teman Ibu itu paling tidak tidak mengulangi hal itu? Saya sempat berpikir sih Bu, kebetulan kan dalam waktu dekat ini sekolah kami akan mengadakan acara yang melibatkan seluruh anggota keluarga guru-guru. Nah, di situ mungkin saya ingin antara teman saya itu dan saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menjadi penengah gitu ya Bu ya, dan memberitahu suaminya di situ tentang tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Oh begitu, jadi Ibu pada saat itu pengennya nanti menjalin komunikasi antara teman Ibu dengan suaminya begitu ya, dengan pihak sekolah? Iya Bu, karena saya pikir salah satu faktor pendukung itu juga kan keluarganya untuk dia mau berubah. Gitu. Kira-kira ada hal yang lain nggak yang bisa Ibu lakukan untuk teman Ibu itu? Saya akan terus memotivasi dia sih Bu untuk melakukan yang terbaik gitu, supaya dia tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya dengan meminta kesediaan suaminya itu untuk membantu meringankan tugas dia yang seabrek-abrek itu di rumah itu loh Bu pada paginya. Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan hal itu? Seperti yang saya bilang tadi, kebetulan dalam waktu dekat ini insya Allah ya, kalau tidak salah saya sesuai jadwal itu minggu depan hari Senin ada jadwal pertemuan antara guru dengan keluarganya, seluruh guru ada acara gitu, ada acara yang menyatukan guru dengan keluarganya gitu loh Bu. Dari sekian hal itu berarti yang menjadi prioritas utama, yang menjadi langkah awal Ibu untuk melakukan hal itu apa? Yang menjadi prioritas atau dan langkah apa? Bertemu dengan mengkomunikasikan kondisi ini dengan suaminya gitu. Dan meminta bantuan kepala sekolah juga untuk sama-sama mengentaskan keadaan ini Bu. Berarti siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan hal tersebut? Kepala sekolah,
Kepala Mhm. sekolah tentunya sangat berperan penting. Terus guru tersebut, guru yang bersangkutan juga suaminya, Mhm mhm. keluarganya gitu. Oh, iya 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 iya. Aduh Bu Siti, waktu kita lagi sedikit, tapi ada saya mau tanyakan lagi. Iya. Dari awal sampai sekarang kita bicarakan ini, apa yang bisa Siti simpulkan? Apa ya Bu, komunikasi, kurang komunikasi dan kurang pemahaman tentang tanggung jawab. Seperti itu Mmm, perlu, sebagai pendidik itu harusnya memahami, tanggung jawab, tugas dan kewajiban, seperti itu Bu. begitu ya. Berarti, intinya itu pertama komunikasi, kemudian bagaimana memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang guru, nggih? Iya. Aduh, senang sekali kita berbagi hari ini Bu Siti, tapi waktunya kita tidak mengizinkan ini. Mungkin Sayang ya kita Bu, akan padahal mau curhat-curhat banyak lagi. aduh, kita akan lanjut curhatnya, insya Allah minggu depan. Saya akan menanyakan nanti nih, gimana progres rencana Ibu nih, apakah berjalan dengan baik apa bagaimana, Bu, ya? Siap Ibu. Aduh, terima kasih atas waktunya hari ini, Bu Siti, ya. Siap. Ya, kalau gitu kita akhiri sesi coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Waalaikumsalam Siti. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selamat Cici. siang. Selamat Sama-sama. siang.